Oke. Bismillah. Celananya agak celananya. Celananya ditarik. Sekilina, benek gina. Celananya ditarik. Nih, ampun ya. Ya, alhamdulillah biar jadi seger nggih, Bu nggih. Ya, bisa lihat kondisi di luar. Ya. Alhamdulillah. Jadi bisa lihat suasana, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin, amin. Yakin bisa cepat sembuh, insya Allah. Amin ya. Ya, benar. Ya teman-teman, Jateng Pos TV pada awal Januari 2024 kemarin kami Jateng Pos TV untuk sekian kalinya menengok Pak Budiono Sutikno, mantan striker PSIS, pemain bola, mantan atlet yang dulu jaya tapi sekarang hidupnya susah di Rumah Susun Kudu, Genuk, Semarang teman-teman. Kunjungan kami ini mungkin yang ketiga atau kalau nggak salah yang keempat kalinya menengok Pak Budiono. Sekaligus kami mengajak wakil rakyat anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yaitu Pak Agung Budi Margono dari fraksi PKS teman-teman. Dan alhamdulillah beliau berkenan menengok Pak Budiono bersama kami, dan Pak Agung Budi Margono juga sekaligus membawa bantuan sembako untuk meringankan kehidupan Pak Budiono dan keluarga, juga sekaligus membawa kursi roda teman-teman, yaitu kursi roda untuk istrinya Pak Budiono yang saat ini juga sakit stroke. Alhamdulillah beliau sudah ketemu langsung, diterima dengan baik, dan beliau prihatin juga melihat kondisi keluarga Pak Budiono. Meskipun dulu sebagai atlet pemain bola yang tahun 90-an sempat jaya ya, mencetak 11 gol terbanyak pada saat Ligina 1, memperkuat PSIS, tapi sekarang hidupnya susah, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, sampai harus hidup di rumah susun. Nah, hidup di rumah susun ini kondisinya Pak Budiono juga sekarang sakit katarak, ada gula, hidungnya pecah, disikut pemain lain saat dulu berlaga. Kemudian istrinya itu yang kemarin jadi tulang punggung sekarang juga sakit stroke sehingga tidak bisa apa-apa sudah setahun lalu. Kemudian dua anaknya itu keterbelakangan mental teman-teman. Jadi memang keluarga Pak Budiono ini sedang susah ya kondisinya, untuk makan sehari-hari juga susah, hidupnya sudah tinggal di rumah susun. Dan alhamdulillah kami mengajak Pak Agung sebagai wakil rakyat kemarin berkenan datang, kemudian menyerahkan bantuan dan berusaha untuk bagaimana ke depan para atlet yang masih seperti Pak Budiono itu bisa ditanggung oleh negara. Mudah-mudahan pertemuannya ini membawa manfaat buat keluarga Pak Budiono sehingga ke depan semakin berkurang kesusahannya ya. Assalamualaikum Pak Budiono, saya Agung Budi Margono, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tentunya kami terketuk hati kondisi Pak Budiono yang saat ini bersama keluarga tentu sedang mengalami banyak kendala. Kami hanya bisa membantu seperti ini, ada sembako dan juga kursi roda, bantuan juga dari Pemprov Jawa Tengah yang harapannya bisa membantu Pak Budiono dan istri sehingga bisa aktivitas bagaimana biasa. Jika memang masih ada hal-hal yang memang perlu kita lakukan atas nama nanti juga kami meminta pemerintah Provinsi Jawa Tengah, insya Allah kami juga akan kawal. Gitu Pak Budiono. Ya, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Agung yang telah membantu keluarga saya. Semoga Bapak Agung sehat selalu. Amin. Dan untuk pencalonan ini insya Allah, dan saya yakinlah Bapak Agung orang baik, saya yakin akan jadi lagi. Saya yakin itu. Ya. Dan saya hanya minta tolong kepada pemerintah. Seperti saya ini banyak Pak, bukan saya aja, tolong diperhatikan aja lah. Hanya pihak dinas kesehatan janji mau memfasilitasi istri saya, tapi kenyataannya nol besar sampai sekarang. Ya saya sih sekali saya minta tolong diem, udah nggak saya lanjutkan, saya diem aja. Saya hanya itu aja. Yang paling berat itu kan tiap harinya itu loh Pak Agung. Untuk makan anak-anak, sedangkan kondisi saya aja kayak gini, istri saya gitu, nggak ada yang kerja, tiap bulan juga harus bayar sewa rusun,
air dan lain-lainnya itu. Kalau nggak ada yang bantu gimana? Pernah kok saya di apa itu punya tunggakan banyak. Ya alhamdulillah dibantu teman-teman, rekan-rekan saya pemain bola dulu, bantu sebagian dan sebagian dibantu sama Densos 1 juta bisa saya lunasi. Itu aja Pak. Ya, ya gitu Pak. Ini sekali kewajiban saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Amin, amin. Semoga insya Allah mudah-mudahan semakin dimudahkan, Amin, amin. dilancarkan dalam seluruh urusannya, dan semoga segera ada solusi dan insya Allah kita bisa membersamai. Amin, amin. Betul. Oke, makasih Pak. Tuhan Pak. Oke. Mas aku masuk ya. Iya. Ayo Pak, ke Ibu coba dulu ini sakit buatan nggih? Duh, ibu diangkat tuh. Nunggu ke kini tuh. Sakit buatan? Ibunya diangkat dulu. Putranya dua-duanya ngangkat loh. Ah, beres. Diangkat terus ibu beres. Diangkat tinggi nih, kursi gitu. Hah? Ya, tinggi. Bismillah. Celananya agak celananya ditarik. Sekelinak, Silakan. balik gini. Celananya ditarik. Nih, ampun nggih. Ya, alhamdulillah biar jadi seger nggih, Bu nggih. Ya, bisa lihat kondisi di luar. Ya. Alhamdulillah. Jadi bisa lihat suasana, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin, amin. Yakin bisa cepat sembuh insyaallah. Alhamdulillah. Ya, benar. Kan bisa ajak keliling biar Nggih, naik pagi nih. ini ya, Berjemur toh. Berjemur. Kalau pagi berjemur. iya. Putrane dorong biar berjemur ibunya kalau pagi ya. Super periksa dokter apa itu? Untuk Saya tuh, kalau saya enggak Ibu. sampai sekarang belum check up lagi. Sebetulnya suruh kontrol, tapi nggak ada yang, Jaga. maksudnya tuh nggak ada yang nganter sana ngurusi gitu. Tapi tindakannya apa biar bisa pulih? Ya sebetulnya tuh terapi Pak, Oh, terapi. sana berobat itu. Tapi kenyataannya, nah Iya, iya. saya minta tolong sama apa Puskesmas Mangetayu, bilangnya waktu tinggal di lantai 4 nggak berani ngangkat junjung, nggak mau gitu loh. Oh, Nah, sekarang terus setelah pindah sini juga belum ada penanganan. belas sama sekali Pak. Ya. Jadi saya juga bingung, saya sendiri sakit, istri saya sakit, wah. Yap. Ya, ini saya berikan ya Bu ya. Ya, Bapak, makasih, Pak. mudah-mudahan nanti bermanfaat. Amin, Nanti saya amin. coba komunikasi pihak-pihak, apakah pemerintah atau lembaga-lembaga sosial yang Iya. siap untuk mendampingi hingga Ibu bisa pulih, Amin, Bapak amin. juga bisa aktivitas kembali. Gitu. Iya Pak, sabar nggih. Oke, amin. Bismillah. Semoga ada solusi. Kalau saya itu katarak sama hidung saya ini pecah, harus operasi. Ini aja belerang Pak. Sudah operasi belum? Belum, ini masih sakit kok. Perih di mata. Ya, ya. Siapa nanti saya cobain ini kan dan Belum ada penanganan sama sekali. Ini sebetulnya Pak Budiono itu kendalanya satu, matanya katarak. Katarak kan relatif bisa. Ya, berarti bisa diproses secara kesehatan. Kemudian hidung beliau itu pecah waktu main bola dulu, sempat disikut satu pemain lain. Lama nggak terasa, sekarang seperti itu. Kita juga harus operasi harusnya. Kemudian beliau juga ada diabetes juga sih. Nah, itu Pak Budiono. Kemudian ibu ini stroke ya, sudah berapa tahun Bu? 1 lebih. 1 tahun lebih. Dulu tulang punggungnya ibu ini. Dulu yang kerja istri saya. Udah sakit, ibu ini kerja di pabrik, kerja pembantu rumah tangga, tapi sejak sakit ini ya nyaris semua satu rumah ini nggak ada tulang punggungnya. Sementara dua putranya beliau ini, maaf ya, ada Ya. belakangan. Ya.
untuk sekolah, tapi sekolah kebutuhan khusus juga. Nah itu butuh juga mungkin biayanya ya harus gratiskan juga harusnya gitu. Iya. Kemudian beliau akhirnya nggak punya apa-apa, tinggal di rumah susun ini di Gugu. Kemarin di lantai 4, kemudian karena istri sakit minta turun ke bawah. Kemarin juga dibantu oleh wali kota, bisa akhirnya turun di sini 1 minggu. Dan problem keluarga ini adalah yang nggak ada yang produktif sampai hari ini, nggak ada yang mencari penghasilan, sehingga untuk makan sehari-hari memang kondisinya sulit. Nah itu sempat sebetulnya mengajukan usul kepada Dinsos lah ya Kota Semarang untuk bisa mendapatkan sumbangan makan perharinya lah per orang gitu ya, tapi sampai sekarang juga belum ada hasilnya. Kemudian secara medis beliau juga sudah sebetulnya ke pihak-pihak terkait untuk diproses. Beliau operasi, istrinya juga harusnya terapi, tetapi ya belum ada juga. Itu Pak. Ya, insya Allah saya ikhtiar. Saya insya Allah nggak berdia setelah ini coba ikhtiar. Apakah pemerintah, kalaupun tidak dengan pemerintah, saya pikir masih banyak lembaga-lembaga pemerintah yang siap membantu. Amin amin. Terima kasih Pak. Matur nuwun, saya dipertemukan jenengan. Alhamdulillah. Mohon maaf, beribu maaf kalau baru kali ini saya bertemu jenengan. Insya Allah ini mudah-mudahan jadi jalan kebaikan kita semuanya. Amin amin. Jenengan, keluarga juga anak-anak semuanya bisa bermanfaat. Amin amin. Itu sudah jadi pernah jadi pahlawannya buat Semarang. Iya. Ya sama itu Pak Wakil Rakyat. Jadi mantan atlet seperti Pak Budiono Darsono ini banyak banget. Semarang aja banyak. Pak Budiono ini tidak sendiri lah gitu. Padahal beliau Pak Budiono tahun 90-an itu adalah striker hebat di PSIS. Zaman Ligina 1 itu pernah mencetak 11 gol. Itu hat-trick gol terbanyak. Toh nyatanya sekarang masa tuanya ya seperti ini. Itu nasib mantan atlet yang mungkin juga seharusnya dipikirkan dan diperjuangkan oleh pemerintah dan wakil rakyat lah. Kira-kira secara undang-undang memungkinkan atau tidak dipikirkan nasibnya para mantan atlet. Itu aja. Iya. Ya, insya Allah nanti saya coba komunikasi. Saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah juga punya tanggung jawab moral. Kaitannya dengan atlet-atlet juga sudah ada sebenarnya kebijakan pemerintah pusat. Nanti kita komunikasi dengan pemerintah pusat melalui wakil rakyat di komisi terkait. Semuanya kan insya Allah kita tindak lanjuti. Iya Pak, makasih Pak. Tetap semangat Pak ya. Amin amin. Makasih ya. Sabar, insya Allah jenengan juga akan dapat yang terbaik ya. Setelah melihat kenyataan Pak Budiono, pendapatnya gimana Pak? Ya tentu ini suatu tanggung jawab ya. Saya tentu sebagai pribadi dan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, ya mohon maaf mungkin baru kali ini bisa melakukan sesuatu. Ya tentu adalah tanggung jawab kami. Berikutnya rupanya representasi masyarakat Semarang dan sekitarnya juga untuk bisa berjuang kepada pemerintah, harus punya tanggung jawab hadir di dalam para pejuang-pejuang yang dulu pernah mengharumkan nama baik Indonesia maupun daerah ya, seperti beliau ini. Kondisinya tentu sangat penting menjadi perhatian kita bagi siapapun ya, terkhusus bagi pemerintah, baik Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah atau bahkan pemerintah pusat harus punya perhatian besar terhadap para atlet maupun juga keluarganya yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan seperti ini. Ya, saya hanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Agung, anggota Dewan Provinsi, telah menjenguk keluarga saya dan membantu kursi roda buat istri saya. Semoga ini bermanfaat bagi istri saya dan berkah bagi keluarga saya dan Pak Agung juga sekeluarga. Udah gitu aja.